kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wal ifadata wal istifadata wa ihya'a sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Allahumma inna nas'aluka al-futuha wal munuha wal rusuha wa salahal jasadi warruhi wattaubatan nasuh. Allahumma inna nas'aluka ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika. Allahumma arzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimni bi nuril fahmi wa akhrijni min dhulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatik wansur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammad bil lisanil jami'ah fil hadratil wasi'ah salatan tumiddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi wa sirri min sirrihi wa ilmi min ilmihi wa amali min amali wa khuluqi min khuluqihi wa niyati min niyatihi wa wajhati min wajhatihi wa qasdi min qasdihi wa ta'udu barakatuha alayya wa ala awladi wa ala ashabi wa ala ahli asri wa ala al-hadirin wal hadirat. Ya Nur, Ya Nur, Ya Nur, ij'alni wal hadirin wal hadirat nuran bihaqqin nur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang dimuliakan Allah, muslimin dan muslimat yang pada hari ini sudah menjalani puasa satu hari di bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga bisa melaksanakan terus puasa di bulan Ramadan sampai akhir daripada bulan Ramadan, memasuki bulan Syawal dalam keadaan sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selawat dan salam mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan orang-orang yang selalu mengikuti, mencintai sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab Sulamut Taufik, masuki rukun-rukun salat yang ada 17. Ini gampang, 17.
Yang kelima ya, yang nomor 5 ar-ruku'. Rukun sholat yang nomor 5 adalah rukuk. Bukan rokok ya, lain rokok. Rukuk, rukuk ya. Orang sini kalau bilang rukuk, rukuk ya, hampir sama. Ya, rukuk. Rukuk itu bi'an yanhaniya bihaitsu tanalu rahatahu rukbataihi. Paling minim rukuk itu bahwa orang itu menungging ya, menungging. Hanya menungging, kira-kira kedua telapak tangannya ini mencapai lutut. Ya, lutut ya. Jadi rukuknya itu paling minim. Nah, jadi kalau lurus itu paling minim, ini paling minim lah. Jadi kedua tangannya itu mencapai kepada lututnya. Nah, lutut begini. Jadi menungging tangannya itu sampai ke lutut, jangan lebih, jangan kurang. Itu paling minim lah, paling minim begitu. Nah, seumpama nggak bisa ya, sakit pinggang ya sebisanya. Pokok ini dalam keadaan sehat wal afiyah, dalam keadaan biasa begitu. Seumpama ada sesuatu yang mengganjal, artinya yang tidak wajar, sakit ya dan sebagainya ya, habis jatuh kada bisa lurus ya sebisanya ya, sebisanya. Kada bisa tangannya ini sabun diperban tidak bisa ya, kira-kira sudah nyampe itu aja. Nah, itu rukun yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6 asadisu at-tuma'ninatu fihi biqadri subhanallah, yaitu tenang di dalam rukuk kira-kira membaca subhanallah. Ketika sudah sampai tangannya di sini sudah lurus, nah baca paling minim subhanallah. Cuma disunahkan nanti ya, subhanallah wa bihamdih, itu 3 kali ya, jangan panjang-panjang ya, apalagi jadi imam jangan panjang. Rukuk jadi harus ada tumakninah, nggak boleh cepet-cepet ini seperti di viral terawihnya, enggak bisa itu. Kapan rukuknya, kapan tumakninahnya ya. Jadi rukuk dulu, sudah rukuk baru tumakninah. Kalau belum rukuk enggak bisa. Ya, jadi sudah rukuk baru dikira-kirakan subhanallah baru berdiri. Nah, itu. Kalau gini enggak bisa itu. Tok kayak nucuk ayam, tok tok enggak bisa. Mana rukuk, mana tumakninah, karena tumakninah ini termasuk daripada rukun yang 17. Kemudian asabi'u yang nomor 7 al-i'tidalu bi ayyantasiba qa'iman. I'tidal itu artinya lurus, berdiri seperti semula. Sampean sebelum rukuk itu kayak apa? Posisinya seperti itu, kembali ke posisi semula, posisi berdiri. Ya. Nah, berdiri. Kemudian yang nomor 8 tumakninah di dalam iktidal. Iktidal adalah tumakninah. Jadi berdiri kenceng taruh subhanallah. Ini sudah langsung ya. Ini enggak boleh kenceng cet. Nah, itu. Itu enggak sempat tumakninah namanya. Bukan tenang. Tumakninah itu artinya tenang. Watasi'u nomor 9 as-sujud marrataini, sujud 2 kali. Sujud ini pokoknya sujud lah. Sujud itu bi ayyad'a jabhatahu ala musallahu ya, dengan cara meletakkan dahinya di tempat sembahyangnya. Musola itu tempat ini, musola, tempat sholat. Yani dahi itu harus masuk ke musallahu, maksufatan, terbuka. Ya, jangan tertutup. Kalau tertutup itu dahi, mana dahi kalau tertutup. Nah, seperti ini tertutup. Tidak bisa ini, ya, tidak bisa, harus terbuka. Nah, terbuka sedikit, pokoknya terbuka, dahinya terbuka. Nah, boleh orang sembahyang tertutup, lakian kah, binian kah, tidak boleh tertutup. Harus terbuka, maksufatan, terbuka, mutanasikilan, ya, mutasakilan, kemudian ditekan, biha dengannya, ditekan ya. Jadi terbuka kemudian ditekan. Ditekan itu seberatnya kepala. Berapa? Kepala itu 1 kilo kah? Ya, dilepas. Jangan ditahan.
dilepas. Cuma jangan ditekan, jangan. Dilepas kepala itu sujud, tempat sujudnya dilepas ya. Nah, jadi dilepas kepalanya, bukan kepala dipacul, dilepas ya. Jadi dilepas. Nah, jadi kepalanya itu dilepas ya, mutahamilan bijabha. Jadi kira-kira itu beratnya ini enggak semua ya kepala itu. Ya ini nih berat di atas ini berapa beratnya, dilepas di situ. Nah, jadi jangan ditekan, jangan ya. Nah, kemudian mungkisan ya. Mungkisan itu artinya mungkisan di sini itu yang belakang itu lebih tinggi daripada yang depan. Kan orang sujud itu yang mana yang posisi bawah? Kepala. Jadi gini nah. Jadi kepala di bawah, jadi pantatnya ya bokong di atas kan gini. Nah, jadi nggak boleh rata ya, jangan rata, sujud rata nggak boleh. Atau diganjal kecuali dalam keadaan darurat, sakit. Nggak bisa mau sujud nggak bisa, nah boleh diganjal, bantal lah boleh. Nah itu dalam keadaan tidak sempurna boleh. Tapi untuk itu harus begini, jadi turun kepalanya itu. Jadi kita sujud turun kepalanya, dan lebih tinggi bokongnya daripada kepala, nggak boleh rata, nggak boleh. Nah itu. Tapi asli daripada sujud ini pokoknya kepala ini, pokoknya dahi tutup sudah. Nah, kemudian wa yadau syai'an min rukbataihi wa min butuni kafih min butuni asabi rijlaihi. Kemudian meletakkan ya, orang itu meletakkan sesuatu daripada dua lututnya. Meletakkan dua lututnya, kemudian dua telapak tangannya ya, dan telapak dan jari-jari telapak kakinya, telapak dua kaki ya, jari-jarinya juga ikut. Ini untuk sempurnanya aja ya. Tapi seumpama sampai nemu orang jari-jarinya enggak, yang penting jidat ini. Nah, gitu. Jadi menaruh jidat di tanah ini adalah suatu penghormatan yang tinggi, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian lututnya, jadi 7 kalau menurut ini ada 7 ya. 1 jidat, kemudian 2, 3 itu 2 ini lutut, kemudian 4, 5 itu ini tangan, jari-jarinya ya, jari-jarinya begini, jari-jarinya ya. Kalau bisa mau sempurna dihadapkan ke kiblat ya, ke kiblat. Kakinya juga begitu ya, jari-jarinya begini ya, tidak boleh begini. Kalau bisa ya, dihadapkan ke kiblat, dua lurus, jarinya itu, kakinya itu lurus gini. Nah, kemudian dihadapkan ke kiblat nih. Jadi lurus, ini lurus ya, lurus. Nah, kalau nggak tahu gimana nih, sampai satu-satu maju Ustaz. Maju Ustaz ini. Sujud sampean di situ, di depan itu. Biar nanti dilihat. Nah, ini sini. Nah, sujud. Nah, kakinya itu lurus. Nah, gitu ya. Jadi tangan 1, ini 1 dahi, 2, 3 tangan, kemudian ini, kemudian lutut, kemudian kaki seperti itu. Ya, lurus ya. Jadi semuanya itu namanya sujud. Anggota 7 ini sujud menghadap Allah. Ini menurut Imam Syafi'i. Sudah. Jadi seumpama ada orang yang tidak ngerti, tapi dia sudah sujud ya, dahinya sujud, itu bisa aja cukup ya. Ya, tapi untuk sempurnanya 7 tadi itu, untuk sempurnanya. Nah, ini dalam kitab-kitab lain disebutkan seperti itu ya. Ya karena kan kadang-kadang orang itu nggak ngerti masihannya. Kakinya begini, enggak apa-apa sudah. Ya, tapi harus diperbaiki, namanya kurang baik itu harus dibaiki. Sesuatu apapun yang kurang baik harus dibaiki. Tapi tetap berjalan terus. Jangan karena belum dibaiki terus kada jalan. Ya harus jalan aja. Nah, kemudian al-asiru yang nomor 10 atumaknina fihi. Terus tumaknina
di dalam sujud. Harus ya sujud, kalau sudah pas, jadi semua posisinya tetap di situ, baru kita baca subhanallah. Nah, sunnahnya subhanallah wa bihamdi. Sunnahnya orang sholat ini itu dihitung lebih daripada 1000 ya. Ulama ada yang menghitung sampai 1000, mulai dari wudhu ini terus dihitung. Lebih dari 1000 ya, ada 1000, ada yang mengatakan 500, ya dihitung. Ulama-ulama itu mereka menghitung, nganggur-nganggurnya itu menghitung. Ini sunnahnya, ini sampai 1000 ya. Nah itu dijelaskan, dulu ada 2 ulama di Hadramaut itu, jadi jalan dari masjid pulang atau dari rumah ke masjid itu mereka menghitung sunnah-sunnahnya wudhu sambil jalan menghitung. Ditemukan pada waktu itu 500 ya, waktu jalan aja. Jadi membahas di jalan sambil jalan ke masjid. Dapat, nah 500 ini. Dibahas lagi dapat jadi 1000. Nah, 1000 nanti dijelaskan di kitab-kitab yang besar ini. Di sini menjelaskan yang wajib aja. Nah, nanti tinggal nambah aja. Kalau yang wajib sudah jalan itu, yang lainnya sunnahnya tinggal nambah. Tapi jangan kita ini beribadah kepada Allah itu wajibnya. Setelah wajibnya, kemudian kita sunnahnya. Semua dilakukannya, sunnahnya. Yang bisa apa aja, termasuk bersurban, itu sunnah ya. Termasuk ya memakai imamah, itu sunnah semuanya ya. Sunnah marhubah, itu sunnahnya. Yang nomor 10 at-tumaninah di dalam sujud. Al-hadi asyara al-julusu baina sajdataini, duduk di antara 2 sujud. Duduknya itu duduk bagaimana? Ya duduk seenaknya sudah. Duduk apa yang bisa sama? Mau duduk sila boleh ya. Dari sujud terus sila, itu boleh aja. Cuma ada ya, nanti yang sunnah itu duduknya iftiros. Nabi itu duduknya iftiros ya. Jadi iftiros itu sepertinya, iftiros itu kaki yang kiri ditaruh di atas pantat, kemudian yang satu biasa. Ini iftiros. Diriwayatkan Al-Habib Abu Bakar bin Salim. Abu Bakar bin Salim Hadramaut bin Syekh Abu Bakar bin Salim itu dia ini selama hidupnya nggak pernah duduk bersila. Jadi menghadap orang ya gini sudah duduknya. Baru tawaduknya beliau. Jadi begini duduknya sudah. Duduk omong-omongan sama orang, ya gini duduknya. Dari menghormatnya kepada orang. Jadi enggak duduk santai ya. Duduk santai boleh, duduk itu mau gini kayak apa, seperti orang di warung itu minum kopi. Enggak apa-apa, namanya duduk juga. Nah cuma kalau sembahyang duduk gini sepertinya, tapi enggak apa-apa. Seumpama enggak bisa sampai duduk ada apa? Ada apalagi ada apa? Bisul. Jadi habis sujud gini, duduk gininya. Ya seperti orang sombong gitu sembahyang, tapi enggak apa-apa. Ya, asalkan itu gitu makruh. Seperti ada orang sembahyang ini tolak pinggang enggak boleh, makruh ya. Itu berarti seperti orang menentang sepertinya, tapi tidak apa ya, duduk. Julus baina sajid, di antara 2 sujud itu ada duduk. Nah, ini termasuk rukun. Rukun yang nomor 12. Kemudian yang nomor 11, yang nomor 12 at-tumaninah fi. Tumakninah di dalam ya, duduk di antara 2 sujud itu. Ada tumakninah, semuanya tumakninah ya. Jadi kalau sembahyang kebut-kebutan ini sepertinya menurut gimana ya? Jadi kalau kebut-kebutan itu ya. Jadi tak tumakninah subhanallah, paling minim lah. Kalau terawihnya mau laju tak pas sujud subhanallah. Nah, duduk di antara 2. Sudah duduk pas subhanallah. Sujud lagi subhanallah. Nah, itu boleh. Nah, tapi cuma rugi ya kalau sedikit. Kan rugi sedikit. As-salisa asyara, yang nomor 13 al-julusu lit tasyahhudil akhiri wa ma ba'dahu. Duduk yang nomor 13, duduk untuk tahiyat akhir. Duduk ya, duduk seperti gini boleh. Cuma ada afdolnya nanti itu. Sunnahnya afdolnya duduknya tawarruk. Tawarruk itu seperti ini ya, tahiyat akhir itu. Nah, duduknya itu termasuk ya. Jadi harus duduk. Baca tahiyat waktu berdiri nggak bisa. Waktu duduk. Belum membacanya, duduknya dibahas. Duduknya termasuk rukun ya, yang nomor 13.
Kemudian ar-rabi'u asyara at-tasyahudul akhir. Kemudian tahiyat akhir. Wa yaqulu, maka berkata orang itu at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Ini namanya tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal enggak. Yang wajib itu tahiyat akhir. Nah, bacaan at-tahiyyatul. Nah, di dalam membaca ini harus kedengaran di telinga seorang ya. Jangan kedengaran orang, kedengaran di telinganya. At-tahiyyatul. Nah, itu kedengaran seorang maksudnya itu. Nah, dengan seluruh tasdid at-tahiyyatul ya. Karena tasdid seperti kemarin itu dua huruf. Jadi dalam Al-Qur'an itu kalau ada tasdid dalam bahasa Arab ini berarti dua huruf. At-tahiyyatul berarti taknya dua. Hayyatul berarti yaknya dua. Al-mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Nah, ini dibaca semua. Assalamu alayka atau salamu alayka boleh juga. Ini dihitung ya, huruf-hurufnya dihitung semuanya. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Jadi harus jelas itu. Tasdid-tasdidnya harus jelas. Jangan samar ya. Ini makanya membaca itu nggak boleh. Tasdid dilewati. Ini bahaya ini. Karena tidak mengikuti peraturan-peraturan di dalam membaca tahiyat, termasuk membaca Fatihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, ini namanya tahiyat. Tahiyat akhir. Nah, ini termasuk rukunnya salat yang nomor 14. Kemudian yang nomor 15 as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa aqalluha paling minim membacanya Allahumma sholli ala Muhammad. Paling minim itu. Ya, kita ahli sunnah wal jamaah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad itu apa? Wa ala ali sayyidina Muhammad ini sunnah. Tapi marhubah ini sunnah yang benar-benar bagus. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi wajibnya itu membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian sunnahnya wa ala ali. Kenapa sunnah Nabi memang begitu? Nabi seperti itu wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang nomor 16 assalam, yaitu bersalam ke kanan ya. Wa qaluha assalamualaikum. Paling minim assalamualaikum. Boleh ditambah wa rahmatullah wa barakatuh. Kanan itu wajib. Ke kiri sunnah. Nah, sehingga ada orang ya. Nah, jadi orang mengatakan ketika salam dia itu kemudian habis salam berkentut. Bagaimana? Baru assalamualaikum terkentut sudah. Batalkah? Enggak. Ya, yang kedua karena sunnah hukumnya. Tapi sesuatu yang sunnah itu bagus ya dikerjakan. Kemudian ashabi wa asyara yang nomor 17 at-tartibu tartib. Nah, jadi tartib itu urut yang mulai dari nomor 1 sampai nomor 16 tadi itu. Jadi tartib. Fa in tama'adda tarkuhu ka'an sajada qabla ruku'i batalat. Kalau memang orang itu sengaja meninggalkan daripada tartib. Ada tartib seperti sujud, sebelum rukuk langsung sujud. Ngeloncat ya. Tapi sengaja, maka sembahyangnya batal. Kalau nggak sengaja bagaimana? Bulik lagi. Jadi dari rukuk langsung dari i'tidal langsung sujud, bulik lagi. I'tidal rukuk dulu baru sujud nanti. Nah, i'tidal. Jadi itu kalau sengaja. Sesuatu itu dalam agama kalau disengaja maka dia itu akan membatalkan ya. Nah, kalau dia lupa ya kembali ya. Ilaan yakuna fi mislihi, atau baru ingat setelah balik lagi. Tadi dari ruku langsung sujud lupa. Sampai 1 rakaat
rukuk lagi, tidak lagi, loh tadi belum. Nah, jadi tambah. Yang tadi dilakukan tadi dianggap hilang. Jadi kalau tadi sudah 2 rakaat, anggap baru 1. Nah, itu kalau memang lupanya sampai di tempat, Nah, atau sesudahnya sudah habis baru dia ingatan ya. Nah, ya tambah 1 rakaat lagi. Kalau ingatnya itu sudah 1 rakaat, tambah lagi 1 rakaat. Dia ditambah 1 rakaat lagi, baru di situ dia itu sempurna. Nah, selanjutnya itu katanya Allah ya. Nah, jadi itu diantara, jadi gampang ingat-ingatannya 17. Sama dengan rokaat sembahyang 17 juga ya, itu 17 rokaat. Nah, apalagi di dalam bulan Ramadan ini ya. Kita bulan Ramadan nambah sedikit ya. Hadir, kenapa kok untuk tahun ini ya, itu kok ada majelis ya. Kepinginnya sih majelis terus ya, tapi badannya ini ya, sampean mudah-mudahan sehat aja. Kenapa ya? Pada bulan Ramadan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ya, man hadoro majlisil ilm fi Ramadan, barang siapa yang hadir majelis ilmu atau majelis zikir ya di bulan Ramadan, hadir. Kan di dalam keadaan biasanya orang hadir majelis ilmu itu kan lebih bagus dari sembahyang berapa? 1000 rakaat. Lebih bagus daripada orang yang menjenguk 1000 orang sakit. Lebih bagus daripada orang yang menghantar jenazah 1000 jenazah. Itu orang yang hadir majelis kalau di bulan-bulan selain Ramadan. Kalau di bulan Ramadan bagaimana? Oh, kelipatannya kali 1000 paling minim. Jadi kada ada orang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, maka 1000 tadi dikali 1000 berapa? 1.000.000. Hebat ya. Jadi lebih bagus hadir majelis di bulan Ramadan itu lebih bagus daripada 1.000.000 rakaat. Oh, siapa yang mampu 1.000.000 rakaat ini satu hari ya? Makanya kita kejar dah Ramadan ini. Nah, jadi sebetulnya di sini ya banyak juga, tapi ya karena ada tempat lain-lain itu, ya, saya seminggu penuh dah ini bulan Ramadan ini, ya. Di Amunte 3, di sini 3 kali 6, 1 itu kita isi, berusaha diisi. Nah, jadi terus supaya dapat ya. Kapan lagi dapat 1.000.000 rakaat? Hadir aja, ya. Hadir, paham nggak paham, ngerti nggak? Itu. Kemudian bulan Ramadan dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang hadir majelis ilmu di bulan Ramadan, maka Allah mencatat. Tiap langkahnya dicatat ibadah 1 tahun. 1 langkah. Sampai dari sana ke sini berapa langkah? 10 langkah, berarti 10 tahun. 1 langkahnya dicatat 1 tahun. Masya Allah, ini khusus bulan Ramadan. Jadi sayang ya bulan Ramadan. Ya kita hendaknya mau mugawi aja bulan Ramadan. Ya. Jangan lewatkan majelis-majelis ilmu ya, paling minim 1 kali sehari itu. Cari di mana aja. Di mana aja, tidak memandang siapa, pokoknya majelis ilmu atau majelis zikir datangi. Ya datangi walaupun setumat, datangi. Karena pahalanya begitu besarnya di bulan Ramadan. Kemudian barang siapa yang melazimi sembahyang berjamaah di bulan Ramadan ya, melazimi jamaah. Jadi berjamaah bisa di masjid, di langgar, di musola, atau di rumahnya, nggak bisa. Di rumahnya itu usahakan berjamaah, jangan tidak berjamaah, usahakan berjamaah. Maka orang ini ditulis akan diberi oleh Allah setiap 1 rakaat diberi apa? Diberi 1 kota Madaniyah. Madaniyah itu kota yang lengkap, kota yang istimewa, segalanya ada, full lengkap. Bukan seperti Paringin ini Balangan, kota apa ini, banyak kurangnya ya. Nah, Jakarta itu lengkap. Kalau menurut ukuran Indonesia, Jakarta itu lengkap, cari apa aja ada sampai di sana. Mau cari apa aja, yang penting jalan ada.
Nah ini satu kota yang lengkap dengan administrasinya, dengan kemewahannya, dengan kenyamanannya. Tiap satu rakaat diberi oleh Allah satu kota. Kalau sehari berarti 17 kota didapati. Orang yang berjamaah 17 kota. Kalah sampai bupati nggak ada apa-apanya. Presiden nggak ada apa-apanya. Kota yang hebat, sampean sudah jadi wali kota. Wali kota yang bujur-bujur, kotanya hebat, semuanya ada, serba ada semuanya. Itu satu hari. Kalau sebulan berapa? Hitung dah 17 kali 30. Wah itu sampean sugih, pejabat besar ini. Sholat berjamaah ini sama dengan pejabat besar kekuatannya. Hebat benar. Nah, jadi jangan disia-siakan ya. Ini. Jadi itu orang-orang yang sembahyang. Kemudian barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya di bulan Ramadan ya. Baik orang tuanya masih hidup atau orang tuanya sudah meninggal. Kalau masih hidup kan sepertinya nyaman ya. Jangan menyakiti hati kedua orang tua, menyenangkan hati kedua orang tua ini adalah berbakti. Menyenangkan sama orang tua. Tidak menyakiti hati orang tua ya. Yang sudah meninggal bagaimana? Ya kita bacakan istighfar kepada mereka ya. Atau kita punya apa wade 2 potong 3 potong, sedekahkan, niatkan untuk kuitan untuk orang tua ya, diberikan. Atau apa ya? Atau kalau tidak punya wade, datangi ya. Datangi orang-orang yang dekat dengan orang tua seperti saudaranya, Marina, Julak apalagi itu namanya ya. Marina, Julak apa, saudara-saudaranya ya. Sepupunya itu dekati, elangi kawan-kawannya orang tua, elangi. Kemudian biasanya apa orang tua ini? Oh, orang tuaku ini biasanya ikut sembahyang di mana? Nah, datangi tempat itu, ikuti apa yang dikerjakan orang tuanya. Orang tuanya menggawe jualan apa? Jualan apam. Nah, bisa kan? Jualan apam juga. Ngikuti orang itu berbakti termasuk. Mendoakan. Jadi punya banyu, aku punya nukar banyu sekotak. Nah, diserahkan di mana? Di majelis-majelis taklim, di tempat-tempat kebaikan, niatkan untuk orang tuanya. Ini berbakti sama orang tua. Nah, orang yang berbakti kepada kedua orang tua ya, di bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memandang kepada orang itu dengan pandangan rahmah, nadhar rahmah. Dipandang sama Allah dengan pandangan yang penuh dengan rahmah, kasih sayang. Coba ya, pandangan kasih sayang itu kan enak ya, senang gitu pian. Pian orang tuanya memandang sampean kasih sayang, senang, gembira hatinya ya. Sebaliknya pandangan marah, ada pandangan marah. Wah sakit hatinya itu. Kalau dipandang dengan pandangan marah, walaupun kada dipegang tapi sakit hatinya itu. Pandangan marah. Nah ini Allah kepada orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya diberi pandangan apa? Pandangan rahmah. Dan Nabi mengatakan wa ana kafilun fil jannah. Nabi mengatakan aku nanti yang akan menanggung orang ini di surga. Andaikan orang ini tidak diterima ibadahnya atau banyak dosanya atau banyak meninggalkan, nanti Nabi Rasulullah pokoknya asalnya bagus sama orang tua sudah ya, amalan-amalannya enggak dianggap dah, pokoknya yang penting bagus sama orang tua. Artinya orang tua ini ridho. Loh kok bisa orang tua dikubur ridho? Iya, dielangi pamannya ya, kawannya dielangi, diikuti gaweannya ya. Wah dulu orang tuaku ini suka menyumbang, menyumbang ini ya, ikuti. Jika oh ya, aku sekarang gantinya aku yang mengganti. Nah, itu banyak. Itu nanti berkah dalam kehidupannya orang ini, berkah. Kemudian ayyuma imra'atin, wanita-wanita yang mencari ridho suaminya di bulan Ramadan ya. Ada wanita-wanita yang mencari ridho suaminya
di bulan Ramadan, maka bagi wanita itu mendapatkan pahalanya Siti Maryam dan Asiyah. Siti Maryam itu wali. Jadi wanita-wanita yang mencari ridho suaminya dengan cara apa? Dengan cara apa? Yang penting suaminya senang. Yang penting suaminya ridho, kada marah, kada sarikan. Dicari apa? Diusahakan. Entah diolahkan makanan yang nyaman kah? Atau diolahkan wade ya. Oh senang, ini senangannya wade ini, tukarakan. Nah, senangnya kambing, sembelihkan kambing. Sogeh bininya. Bininya sogeh. Kalau enggak bisa ya senyum yang baik sama itu mencari ridho ya. Maka orang wanita ini mendapat pahala seperti pahalanya Siti Maryam. Artinya bisa jadi wali. Jadi paling gampang jadi wali itu wanita. Lebih-lebih bulan puasa ini nah kesempatan. Mudah jadi wali itu. Walaupun sebulan, perkara nanti bulan Syawal bulik lagi kada tahu. Yang penting puasa ini. Nah, kan puasa itu nanti yang penting itu akhirnya ya. Akhirnya la'allakum tattaqun nanti. La'allakum tattaqun agar kamu. Nah, agar itu berarti belakang. Enggak sekarang dapatnya nanti. Setelah lebaran baru tahu. Oh, ini orang setelah lebaran masih tetap menjalankan seperti di bulan Ramadan. Ngajinya tetap, selawatnya tetap, ininya tetap, semua tetap. Wah, berarti orang ini mendapat bisa meningkatkan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu wanita-wanita itu paling mudah dia ini bisa menjadi orang-orang yang wali-wali Allah ya. Maryam itu wali Allah. Zaman itu enggak ada nabi perempuan, enggak ada. Yang ada wali ya, wali. Asiyah juga begitu. Asiyah ini bininya Firaun. Cuma dia minta kepada Allah, kabul doanya, ya Allah, olahkan aku rumah di surga dan selamatkan aku dari perbuatannya Firaun ini. Firaun itu paling rusaknya orang sudah. Ya, setan aja sama Firaun angkat kepala ya. Aku ini aduh kada bisa memikirkan. Jadi setan-setan iblis akhir zaman ini banyak menembuk kepalanya. Kada tahan lagi melihat manusia ini. Kalah aku lawan manusia ini ya. Pernah kan diceritakan dulu itu. Ya. Iblis berkawan sama orang. Jalan pagi-pagi. Orang ini kada sembahyang. Dituti sama iblis. Satu kali kada sembahyang. Duhur kada sembahyang pulang. Wah, 2 kali ini sudah melanggar perintah Allah. Sampai 3 kali. Asar, maghrib, isya. Kada sembahyang orang ini. Kata iblis, aku kada mau berkawan sama pian. Kenapa? Aku kalah aku. Aku ini maksiat sama Allah cuma sekali aja, kada mau sujud kepada Nabi Adam. Itu aja sudah diusir aku. Pian ini sehari sudah 5 kali ini melanggar perintah Allah. Takut aku kada wani, aku doa. Aku nanti yang dimarahi sama Allah. Aku ini sudah terusir gara-gara 1 kali kada mau sujud sama, kada mau menghormat Nabi Adam. Itu aja diusir. Pian ini sudah 5 kali, takutan aku. Udah bisa mikirkan sudah. Ini iblis ini. Masya Allah. Jadi itu ya. Kemudian barang siapa yang menyampaikan hajatnya saudaranya yang muslim di bulan Ramadan, sekali saja saya ban. Apa hajatnya? Ada orang, ini aku kada bisa nukar beras ini. Aku minta tukarkan duit beras berapa? Cuma 10.000 ya, 15.000 lah, anggap 20.000 dah. Jadi sama sampean tuh menolong ya, menolong sama orang muslim yang memerlukan. Nah, maka nanti Allah lah yang akan menolong kita pada hari kiamat dengan 1000 hajat. 1000 hajat akan ditolong oleh Allah karena kita menolong sekali sama orang muslim di bulan Ramadan ini ya. Nah, bahkan orang-orang yang menolong sama orang-orang muslim di bulan Ramadan, maka Allah akan tetap menolong kepada orang itu. Madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong kepada seorang muslim selama orang itu memberikan pertolongan. Makanya diingatkan ya. Jadi kalau kita menolong seumpama anak yatim, kita jamin sebulan sekali berapa 10.000 seumpama. Itu jangan diampihi. Terus tiap bulan itu menolong ya. Jangan ampih. Nanti pertolongan Allah kalau kita ampih pertolongan Allah itu. Nah, ketika kita di dalam masa sebulan nanti bulan depan akan menolong lagi,
ini Allah tetap akan menolong terus sama orang itu. Berapa besar ya besar pertolongannya, ya besar pertolongan kita kepada ya menurut orang yang ditolong kan lain. Bagi sampean itu 20.000 nggak ada apa-apanya, tapi bagi orang yang ditolong 2.000 itu sangat berguna sekali, sangat bermanfaat. Sama dengan anak kecil. Anak kecil itu 2.000 itu hebat sudah. Tapi bagi sampean 2.000 nggak ada apa-apanya. Tapi bagi anak kecil, masya Allah ya. Anak kecil 2.000 nukar ini yang 1.000-an, yang 500-an. Sampean kadang mau nukar yang 500-an. Nah, jadi menurut apa? Menurut orang yang ditolong. Jadi menyenangkan orang itu adalah ketika di bulan Ramadan kita menyenangkan hati orang muslim, menyampaikan hajatnya orang muslim, maka Allah nanti yang akan memberikan kepada kita, hajat kita akan dipenuhi pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah besok lagi ya masih ada ya. Jadi kita ingatkan di sini tarawih jam 8:30. Langsung sholat isya, langsung tarawih, langsung pas nih. Jadi 1 jam perjalanan. Tarawih laju di sana. Tidak sampai 1 jam, setengah jam lah tadi itu. Setengah jam laju di sini tarawihnya. Dan di sini diadakan tarawih tiap hari juga di sini ya. Yang boleh ngikuti tarawih, ya, tiap hari di sini ada. Jadi cuma nanti kalau minuman dan makanan bawa seorang. Sana tidak nyiapkan, tapi tidak tahu lagi kalau ibu atau menyiapkan ya bisa aja. Tapi bisa bawa seorang mau wadai ya, karena wadai bisa duduk ngopi-ngopi, kopi nanti disiapkan di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Allahumma ja'al lailatana hadza lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi kesempatan untuk tetap bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan, sampai mendapatkan ya keringanan dari Allah, dijadikan kita orang-orang yang seperti orang yang baru lahir dari rahim ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tauba taghsil kulla hawba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw suhba wal muslimina ajma amina rabbi isma fadlan wa judan man ala biktisabi minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi idadata sisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adayt. Tabarakta rabbana wa ta'alayt. Falakal hamdu 'ala ma qadayt. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.